Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Nabiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Duyufullah, duyufur rahman, para tetamu Allah yang saya hormati dan Allah muliakan. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa bertatap wajah yang sebelumnya Bapak Ibu sudah ada di grup WhatsApp ya. Alhamdulillah, dari berbagai daerah yang berbeda, bahkan dari suku yang berbeda, tapi insya Allah dengan niat yang sama. Mudah-mudahan persaudaraan ini kekal sampai kita masuk ke surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu adalah orang-orang pilihan. Tidak semua orang Indonesia hari ini bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kesempatan yang baik ini, yaitu umroh, mudah-mudahan menjadikan salah satu cara untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa mengubah hidup kita lebih baik. Maka ada istilah umroh mabrur. Apa itu mabrur? Ada mabrur, ada mabur. Mabrur itu artinya bertambah kebaikannya, bertambah amal solehnya, bertambah baik kepada Allah, bertambah baik kepada sesama manusia. Dan itu secara otomatis hasilnya akan seperti itu. Syaratnya adalah insya Allah akan kita bahas di pagi hari ini, yaitu melaksanakan manasik umroh. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya. Bapak Ibu sehat? Sudah makan siang belum? Belum ya? Insya Allah nanti kita siapkan makan siangnya. Oke Bapak Ibu, semangat ya. Insya Allah kita kurang lebih selama 90 menit maksimal akan sama-sama sharing manasik pada pagi hari ini. Jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan, nanti bisa kita diskusikan. Perkenalkan, nama saya Saiful Najat Jabaruddin. Mari kita mengawali manasik pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan umrah Bapak Ibu diberikan kemudahan, kelancaran. Semua jamaah sehat lahir batin dan dompetnya. Iya Pak Haji, kalau dompet sehat semangat belanjanya. Apalagi ke Dubai kan ya. Masya Allah ya. Semoga dosa-dosa Bapak Ibu dan kita semuanya lewat umroh ini Allah hapuskan. Semoga yang sudah menyusun doa, cita-cita, harapan, keinginan yang akan dipanjatkan di depan Ka'bah di Madinah Al-Munawwarah, Allah kabulkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Baqarah ayat 196. Ibadah umrah berbeda dengan ibadah sholat, ibadah puasa, di mana potensi riyanya ibadah umrah ini lebih besar. Ingin kelihatannya,
ingin dinilai oleh manusianya itu lebih besar dibandingkan dengan ibadah yang lainnya. Oleh karenanya Allah menekankan, berumrahlah kalian, berhajilah kalian dengan niat lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pengertian umrah menurut bahasa artinya berkunjung, berziarah, mendatangi satu tempat. Menurut istilah adalah berkunjung ke Baitullah di Makkah dalam keadaan berihram, memakai pakaian ihram, meninggalkan larangan-larangan ihram, dan melaksanakan tata cara manasik atau ibadah yang sudah ditentukan, disyariatkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena hampir seluruh rukun haji dilaksanakan Bapak Ibu ketika kita berumrah, kecuali satu, wukuf di Arafah, maka umrah juga disebut dengan haji kecil. Bapak Ibu, saya mau tanya, siapa di sini yang belum berhaji, angkat tangan. Oh, semuanya. Pengen haji, Bu? Mudah-mudahan dengan umrah ini kita berdoa Bapak Ibu nanti bisa melaksanakan ibadah haji tanpa harus antri. Kalau antri berapa lama, Bu? 20 tahun. Ada lagi yang 30 tahun. Ada yang 40 tahun. Ya. Kakek sudah ya? Sudah. Alhamdulillah. Berapa kali, Kek? Satu kali. 1 kali. Mau lagi gak nambah? Mau. Iya, kakek boleh nambah haji, tapi jangan nambah istri ya, Kek. Keutamaan umrah yang pertama adalah menghapuskan kefakiran dan dosa-dosa. Tabi'ul umrah ilal hajj fa innahuma yanfiyanil faqra waz zunub. Ikutilah umrah kepada haji karena umrah atau haji itu satu akan menghilangkan kefakiran. Berapapun biaya yang sudah kita keluarkan Bapak Ibu, bergembiralah. Di depan kita ada cashback dari Allah Subhanahu wa taala. Cashbacknya bukan 10%, bisa jadi 1000%, bahkan 1.000.000%. Allah akan lipat gandakan keberkahan setelah umrah ini. Bapak Ibu yang ajak keluarga, lumayan biayanya, Masya Allah, saya tahu persis biayanya. Besar dah pokoknya. Yakin Allah berkahkan. Ada juga seorang anak memberangkatkan ibu bapaknya. Ada di sini? Ada yang gratis? Dibayarin anaknya ada? Ada. Saya yakin selalu ada. Yang Masya Allah. Yakinlah si anak tersebut yang sudah mengeluarkan uang buat ayah dan ibunya. Walaupun niatnya memang ingin berbakti, tapi yakinlah Allah akan memberikan keberkahan kepada anak-anak tersebut. Seandainya dari umrah ini Bapak Ibu habis semua harta, jatuh miskin, Allah akan menghilangkan kemiskinan itu. Maka jangan pernah ragu ketika Bapak Ibu ingin berangkat umrah. Bulan ini, bulan depan, tahun ini, tahun depan, dan ajak keluarga dan berdoa untuk mengajak keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang paling penting adalah Allah akan menghapuskan semua dosa-dosa orang yang berumrah. Selama umrahnya falam yarfus walam yafsuq, tidak berkata yang kasar, berkata yang jorok, dan tidak berbuat maksiat kepada Allah. Seperti pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak, habis semua dosanya. Yang kedua adalah menghapuskan dosa di antara dua umrah. Al-umratu adalah umrah kafaratul lima bainahuma. Antara umrah yang satu dan umrah lainnya, Allah akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Kakek dulu haji tahun berapa? Tahun 2001. 2001, sudah berarti 20
3 tahun. Dulu satu umroh, ya haji, sekarang berumroh lagi, maka dosa 22 tahun Allah hapuskan. Alhamdulillah. Yang ketiga adalah mendapatkan pahala berjihad. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, alin nisa'i jihad, apakah wanita juga wajib berjihad? Nabi menjawab, na'am la qitala fi. Iya, wanita juga wajib berjihad, tapi tidak ada peperangan di dalamnya. Al-hajju wal umrah, melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kenapa disebut berjihad umrah ini? Allah berfirman, wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berkorbanlah kalian untuk kepentingan agama Allah dengan harta dan jiwa raga kalian. Ketika umrah, Bapak Ibu sudah berjihad dengan harta yang kita keluarkan. Ketika umrah nanti akan mengeluarkan energi, tenaga, fisik yang sangat melelahkan. Maka ini semua adalah capeknya kita, berapapun biaya sudah kita keluarkan, merupakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua harta kita akan ditanya, dari mana kau dapat harta? Dan untuk apa harta kau gunakan? Maka nanti kita akan menjawab, ya Rabb, saya gunakan uang ini untuk berumroh plus Dubai. Maka langsung masuk ke surga. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, mendapatkan pahala salat yang berlipat ganda. Salatun fi masjidi khairum min alfi salatin fi ma siwah. Salat di masjidku ini, nih di sini di Nabawi di Madinah, 1 rakaat sama dengan 1000 rakaat. Ibu kemarin tarawih pilih yang cepat apa yang lambat? Yang cepat. Sama Bu, saya juga. Pilih yang 8 apa 20? Itulah kita Bu, manusia normal, pengen cepat, pengen sebentar, tapi pahala pengen banyak. Nah, makanya inilah salah satu energi yang sangat luar biasa. Ketika kita sampai di Madinah sholat maghrib, ya, 1 kali sholatnya dibalas 1000 kali sholat. Kalau berjamaah dikalikan 27. Illal masjidil haram, kecuali di masjidil haram. Wa salatun fil masjidil haram khairum min mi'ati alfi salatin fi masiwah. 1 kali sholat di masjidil haram sama dengan sholat 100.000 kali lipat. 1 rakaatnya sama dengan 100.000 rakaat dikalikan berjamaah. Makanya perbanyaklah ibadah di masjid, perbanyaklah sholat. Dan hadis ini jamaah sekalian, ya, ulama-ulama Saudi ketika musim haji disebar ke berbagai maktab, dan mereka berceramah ketika tanggal 1 Zulhijjah menjelang puncak haji. Jamaah, ya, jamaah Indonesia, gak usah banyak ke Masjidil Haram, jauh, panas, capek, nanti sakit. Sholat di sini tanah haram, di sini baca Quran di tanah haram, pahalanya sama 100.000 kali lipat. Jadi hadis ini bukan hanya berlaku ketika di masjid. Amal soleh kita selama di tanah haram Allah lipat gandakan. Sebaliknya berbuat dosa pun juga sama. Bedanya apa? Kalau di sini kita punya salah, entar balasannya. Tapi kalau di Arab Saudi, di Mekah, kita ngomong dikit-dikit aja, saya mah udah tahu, gak usah dianter, ya Bu ya. Nah itu tuh udahannya tahu-tahu blank gitu ya. Nah itu hal-hal kecil ya Pak Haji ya. Nggak boleh ngomong sembarangan ya. Kenapa? Karena cash and ready gitu ya. Langsung kontan. Makan aja beda. Kalau nggak enak sananya. Betul, saucap sanyata. Ngomong apa jadi apa. Lihat makanan enak terus sampai pulang. Bilang nggak enak. Nah inilah jemaah sekalian, makanya kenapa
ketika orang pergi ke dua tanah suci ini tidak pernah kapok, tidak pernah bosan. Betul Pak Haji? Ya, pengen lagi Pak Haji ya? Pengen. Kenapa? Karena ada energi yang sangat luar biasa. Baik teman sekalian, kita lanjutkan. Persiapan sebelum berangkat. Pertama, mantapkan lagi niatnya. Ya, diulangi lagi niatnya. Jangan sampai ada niat-niat yang lainnya. Jangan sampai juga terpaksa. Kenapa ibu umroh? Saya dipaksa sama suami Pak Ustaz, saya gak mau sebenarnya. Ada Bu yang seperti itu. Tolong ya, sekarang niatnya karena Allah. Kemudian memperkuat keimanan. Bapak Ibu mungkin ada yang bekerja, meninggalkan perusahaannya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan keluarganya, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meminta maaf atas semua kesalahan jika belum sempat bikin broadcast, ya. Bapak Ibu sekalian, saya namanya siapa? Mohon maaf lahir dan batin. Saya mau umroh hari ini. Jika ada kesalahan tolong dimaafkan, dan jika ada hutang tolong dihalalkan. Saya bayar pakai doa di depan Ka'bah. Jadi jualan doa. Masya Allah, ya. Kenapa ini penting? Penting Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Ibu maaf, jangan marah, jangan tersinggung. Kita ini umroh bukan kebanyakan duit, bukan juga karena kita terlalu banyak amal soleh. Justru kita sebaliknya banyak dosa. Tapi kenapa diundang oleh Allah padahal kita banyak dosa? Jawabannya, Allah sayang kepada Bapak Ibu semuanya. Allah cinta kepada Bapak Ibu semuanya. Allah pengen di sisa-sisa kehidupan kita dosa kita habis lewat umroh. Dan ketika bertemu dengan Allah namanya kematian, sudah tidak ada dosa-dosa lagi. Amin ya rabbal alamin. Mengisi hati dengan kesabaran. Bapak Ibu yang umroh bukan kita doang, ya. Bisa lihat tuh di live streamingnya YouTube Makkah, setiap hari tidak ada sepinya, tidak ada longgarnya. Maka sama di hotel pun, di semua tempat pun akan berdesak-desakan, akan banyak ngantri, banyak menunggu, harus sabar. Kemudian juga harus menjaga kesehatan. Ya, ini penting juga. Bapak Ibu harus mengisi badan dengan makan, dengan minum yang cukup. Makan pagi, siang, sore. Ya, kalau ada vitamin diminum vitaminnya. Karena kalau sakit yang repot diri kita sendiri, bahkan yang repot jamaah yang lain. Jadi secara ikhtiar makan yang cukup, vitamin yang cukup, dan kemudian istirahat yang cukup. Kalau badan kita sehat, maka insya Allah kita akan maksimal ibadahnya. Dan nggak jaminan juga, wah saya masih muda, tenang aja Pak Ustadz. Jangan seperti itu. Bisa jadi ini abah ini yang sepuh paling kuat tenaganya. Pas itu Bu, yang kuat tuh yang tua-tua, kuat sayanya, nggak ada ngeluh-ngeluhnya. Kalau yang kaum rebahan mah, aduh Pak Ustadz pegel. Ya, yang kerjanya pakai HP tuh ya, jarang jalan. Nah seperti itu, harus dijaga kesehatan. Syarat wajib umrah yang pertama Islam, balik, kemudian berakal, merdeka dan mampu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung membahas teknis pelaksanaan ibadah umrah. Nanti Madinah kita bahas belakangan. Nah, ketika kita mau umrah, ya, ini ke Madinah dulu kan Bu ya, baru ke Mekah ya. Setelah di Madinah beberapa hari, di hari terakhir kita akan melaksanakan ibadah umrah. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang disunnahkan? Nah, biasanya berangkat ke Madinah itu ke Mekah habis zuhur ya Bapak Ibu. Nah, di pagi harinya atau menjelang zuhur, Bapak Ibu pertama potong kuku yang panjang. Ya, kemudian tangan ya, kaki, termasuk juga rambut-rambut yang ada di tubuh kita sunnah dicukur, dipotong. Kemudian juga disunnahkan mandi ihram. Ya, nawaitu ghusl ihrami lillahi ta'ala. Saya niat mandi ihram karena Allah, mandi seperti mandi hari Jumat. Ya. Setelah itu pakai baju, pakai wangi-wangian. Ibu-ibu suka tanya, bolehkah Pak Ustadz ketika umroh kami pakai make up? Sebelum niat, sebelum jatuh niat masih boleh. Termasuk bolehkah pakai Rexona? Silahkan pakai di Madinah.
pakai yang banyak, ya, buat cadangan. Kenapa? Karena kalau sudah saya niat umroh karena Allah, haram hukumnya memakai wangi-wangian dan sejenisnya termasuk nikah. Nah, menjelang sholat zuhur bapak-bapak ke masjid juga sama, sudah memakai kain ihram. Kenapa memakainya masih di hotel? Biar mempercepat, karena semakin kita cepat berangkat ke Mekah itu semakin baik. Kenapa? Karena kendalanya kadang, maaf Pak Ustadz, salin dulu ya, padahal udah zuhur. Nah, makanya kita harus seragam nih, sholat zuhur di Masjid Nabawi nanti bapak-bapak sudah pakai kain ihram, ya. Kain ihramnya 2 helai ini, ya. Tapi masih boleh pakai kaos oblong kalau mau, dan masih boleh pakai celana kolor atau celana dalam. Tapi lebih baik juga dilepas. Nah, nanti baru lepas semuanya di Bidar Ali. Tapi kalau lepas dari awal lebih baik. Nah, kita lihat dari awal, dari atas Pak ya. Nggak boleh pakai peci atau topi. Payung boleh nggak? Misalkan pakai payung boleh, karena dia terpisah dengan kepala, nggak nempel. Kacamata boleh nggak? Pak, ini saya Pak, ya, ini saya. Ya. Nah, bilang itu ganteng banget siapa, itu saya Pak. Ya. Kacamata boleh nggak? Boleh, dia alat untuk melihat. Nah, ini juga ada yang tanya, tas boleh nggak? Tas berjahit. Tas ini bukan baju, bukan celana, dia alat membawa barang. Walaupun berjahit boleh dipakai, termasuk juga shawl. Nah, ya. Jam tangan boleh nggak? Boleh. Ke bawah Pak, ini nggak usah Pak ya, sini aja. Ini udah lepas, maaf. Sepatu nggak boleh. Sepatu nggak boleh, kaos kaki nggak boleh. Yang boleh sendal jepit Pak. Inilah kita bapak-bapak. Allah ingin ngasih pelajaran buat kita bapak-bapak. Tidak ada yang dibanggakan di dunia ini melainkan amal soleh kita. Dan nanti yang dipakai oleh kita kalau mati hanya kain kafan yang berwarna. Bapak nanti kalau di Mekah ya, bisa melihat tuh jenazah yang dibungkus, bahkan banyak yang dibungkusnya pakai kain ihram. Kenapa? Dia meninggal dalam keadaan berihram atau sedang umrah. Masya Allah. Surga Bapak Ibu mau? Amin. Mau meninggal di sana? Ya, ini ya jelas Pak ya. Nah, jelas. Boleh nggak pakai celana dalam saya beli di Shopee yang nggak ada anunya apa jahitannya? Nggak boleh Pak, tetap itu celana kan? Ya nggak boleh. Tapi kalau punya penyakit seperti penyakit beser, maaf, orang beser itu kaget dikit, jalan dikit langsung keluar, ya udah dol. Boleh pakai pampers. Karena apa? Karena kalau nggak pakai pampers nanti si kencingnya berjatuhan ke lantai kemana-mana. Kalau ada uzur, selama tidak ada uzur, yang dipakai cuma 2 helai kain ini. Nanti kita ada prakteknya. Adapun untuk wanita tertutup seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Bu, ini isi saya, ini anak saya Bu ya. Ini muka, ini telapak tangan. Sarung tangan boleh nggak? Sarung tangan ada 2 macam, ada yang menutup semua tangan, ada yang menutup atasnya saja. Sedangkan yang ini terbuka boleh. Nah, bagaimana kalau nggak pakai sarung tangan? Itu lebih aman, lebih baik, lebih simpel. Yang penting ibu pakai bajunya yang ada kancingnya, sehingga ketika nanti angkat tangan tidak terbuka auratnya. Atau boleh nggak ada kancingnya, pakai manset. Ya, ini tertutup seluruh anggota tubuhnya. Ini pelajarannya apa? Ya, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah perempuan-perempuan beriman kepada Allah menutup anggota tubuhnya, menutup auratnya seperti ini. Jangan rapih ketika umroh saja, pas sampai di bandara kerudung dilempar. Nah, jangan sampai ya, jangan sampai ya. Nah, Bapak Ibu, ibu-ibu, tertutupnya anggota tubuh ini selama masih ihram. Misalkan suami istri kan nanti ke kamar dulu di Mekah ya Pak ya. Jangan lepas kerudung walaupun dengan suami. Kan kalau bukan umroh mah ya bebas di kamar ya Bu ya. Bebas lah, udah tahu semua gitu ya. Tapi karena sedang umroh,
karena sedang ihram ya dengan suami, bahkan sesama perempuan pun nggak boleh lepas kerudung, kecuali di kamar mandi. Mau lepas kaos kaki silahkan. Jadi urusannya kita bukan lagi dengan perempuan, bukan lagi dengan suami, tapi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Termasuk misalkan nanti kalau ada yang haid nih, habis dari Madinah ke Mekah haid, kan nunggu tuh tawafnya beberapa hari atau beberapa jam. Nah selama haid juga dan dia sedang ihram, belum tawaf, belum selesai, belum tahallul, juga sama harus tertutup auratnya. Nah nanti di Bir Ali Bapak Ibu bisa foto-foto ya, bisa foto keluarga, nggak apa-apa Bu, foto boleh kok, nggak haram Bu. Ya saya mah adarannya yang enak-enak aja Bu ya. Boleh foto Bu, boleh upload di Facebook boleh, biar iklan Bapak Ibu ya. Biar medsos diisi oleh hal yang positif ya. Ikhlas itu Bu adanya di hati, bukan di Facebook, bukan di IG, bukan di TikTok. Di hati ya. Silahkan foto-foto buat kenang-kenangan. Abah juga boleh foto Abah. Nanti cucunya nanyain mana foto Abah katanya. Ya, foto bergaya Abah ya. Wajib umrah, yang pertama berniat umrah di mikot, yang kedua meninggalkan larangan-larangan ihram. Salah satu wajib umrah 1 dan 2 dilanggar dengan sengaja atau lupa, umrahnya sah, tidak perlu diulang, tetapi kena tilang, kena dam, memotong 1 ekor kambing, harganya 3 juta rupiah. Makanya nanti ketika sudah mau mulai umrah harus diperhatikan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana? Semangat deh ya. Maaf ya deh, ini materinya ibu-ibu. Kalau anak-anak semua saya lucu Pak gitu ya. Pakai dongeng. Ya. Mikotnya nanti di mana? Niatnya di mana? Bermulai umrahnya tempatnya di Masjid Bir Ali atau Zulhulaifah, 10 sampai 15 menit dari Madinah naik bus. Ya. Nanti di Masjid Bir Ali ini Bapak Ibu silahkan ke toilet dulu. Ya. Kecuali yang memang tidak pengen, tapi kalau agak-agak pengen mendingan keluarin dulu. Kenapa? Karena nanti ke rest areanya sangat jauh, hanya 1 kali berhenti dari Madinah ke Mekah. Nah, setelah ke toilet wudu ya, setelah wudu masuk ke Masjid Bir Ali untuk sholat sunnah ihram 2 rakaat. Usolli sunnatal ihrami lillahi ta'ala. Yang gak pakai usolli dalam hati, saya sholat sunnah ihram karena Allah. Baca Al-Fatihah dan Al-Kafirun rakaat pertama, baca Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas di rakaat kedua. Setelah sholat keluar dari Masjid Bir Ali, berkumpul di tempat yang nanti ditentukan oleh mutawif ya. Kenapa harus berkumpul di tempat yang ditentukan? Karena di sini sudah mulai bikin keder. Semua pakaiannya sama, semua kain ihram ya, dari belakang tuh sama nih orang ya. Nah, maka nanti patokannya mana bendera Pak dicari ya. Dan jangan berpencar Bapak Ibu ya. Nah, untuk apa di sini? Nanti bisa jadi di bis ya. Setelah di absen semua jamaah hadir, semua dicek, laki-laki sudah dilepas baju dan celananya. Ibu-ibu saling mengecek, jangan sampai ada rambut yang keluar, ada aurat yang terbuka. Sudah siap semuanya. Nanti Ustadz Mutawif akan memimpin untuk memulai umrah dengan cara berniat. Ikuti niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak yang semangat apa Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik. Allahumma umratan. Aku sambut panggilanmu. Ya Allah, untuk berumrah. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku niat umrah dan berihram untuknya karena Allah Ta'ala.
Wanita yang haid tetap diwajibkan niat umrah. Ibu-ibu yang masih produktif ya, mohon dikondisikan kalau ada obat diminum obatnya secara teratur. Ya, kalau dari sekarang sudah minum maka jamnya juga harus disamakan dengan jam yang sekarang. Ya, ini ikhtiar, dan yang terpenting juga adalah berdoa ya Bu ya kepada Allah. Ya Allah, Engkaulah yang mengeluarkan haid dari tubuhku, maka hari ini sampai aku pulang umrah jangan haid dulu ya. Minta kepada Allah biar kita maksimal ibadahnya. Nah, bagaimana kalau kejadian haid? Maka nanti tawafnya, sekali lagi tawafnya nunggu suci. Dan ketika suci dari haid, ibu-ibu wajib mandi besar. Dan ketika mandi biasanya kita pakai sabun, pakai karena sedang umroh, sedang ihram, mandinya pakai air saja, jangan pakai sabun, jangan pakai sampo. Kenapa? Karena wangi. Jelas ibu-ibu ya? Ya. Kemudian jika khawatir tidak dapat menyelesaikan ibadah umroh karena sakit atau sedang haid, tidak yakin nih sampai pulang saya bersih, sedangkan sudah niat ya, maka boleh mengucapkan persyaratan ini biar tidak terkena dam ketika tidak bisa tawaf atau sa'i. Ya, Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, tempat tahallul di mana saja Engkau menahanku. Dulu pernah ada jamaah saya ya di Madinah haid, di Mekah juga haid, dan haidnya belum melewati 14 hari. Apa yang harus dilakukan oleh si ibu ini? Boleh tawaf nggak? Nggak boleh tawaf, sedang haid. Mau nambah hari bisa, tapi nambah biaya extend namanya ya, dan dia harus pulang di esok harinya. Bagaimana tawaf dan sa'inya? Langsung tahallul saja tanpa tawaf, tanpa sa'i. Dan secara pahala sudah Allah catat sebagai pahala umroh, dan secara fikih dia sudah lepas ihramnya. Karena kalau enggak tahallul pulang ke Indonesia tidak boleh bercampur dengan suaminya. Nah, misalkan kejadian seperti itu, ada uzur. Dalam perjalanan dari Bir Ali ke Mekah sampai kita melihat Ka'bah, disunnahkan memperbanyak membaca talbiyah. Membaca Al-Quran besar pahalanya, membaca salawat besar pahalanya. Tapi ketika kita umrah atau haji, yang disunnahkan, dianjurkan memperbanyak membaca talbiyah, baik berjamaah atau sendiri-sendiri ya. Sampai kapan? Sekali lagi, sampai kita melihat Ka'bah dengan mata kita sendiri. Kalau sudah melihat Ka'bah, maka selesai talbiyahnya, berubah doanya, Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa takriman wa ta'ziman, dan seterusnya. Yuk kita baca bareng-bareng. Saya baca, ibu abang ikutin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku menjawab panggilanmu ya Allah. Aku menjawab panggilanmu. Aku menjawab panggilanmu. Tiada sekutu bagimu. Aku menjawab panggilanmu. 4 kali setiap kita talbiyah, aku menjawab panggilanmu. Aku menjawab panggilanmu. Dan Allah membalas Bapak Ibu setiap Bapak Ibu membaca talbiyah. Apa balasan Allah? Dalam bahasa Arab dan hadis Nabi mengatakan, Allah membalasnya begini, labbaik wa sa'daik zaduka halalun wa rahilatuka halalun hajjuka umratuka mabrurun ghairu ma'zur. Artinya, selamat datang wahai hambaku. Coba Bapak Ibu, disambutnya bukan oleh raja lagi, oleh Allah Maha Raja. Selamat datang wahai hambaku, kebahagiaan untukmu. Berarti kita akan bahagia, akan tenang. Bekalmu halal, kendaraanmu halal, umrahmu mabrur, aku terima.
Masya Allah. Ya, Masya Allah. Larangan dalam ihram. Setelah mengucapkan niat nanti di Bir Ali berlaku larangan. Sampai kapan? Sampai tahallul, sampai cukur rambut. Selama belum cukur rambut walaupun sudah pulang ke Indonesia tetap dilarang. Ya, yang pertama tidak boleh memotong kuku rambut dan menggaruk kulit sampai terkelupas. Tidak boleh berdebat, berbantah-bantahan, berkata kasar, berkata pornografi yang jorok-jorok. Ya, yang suka bercanda, ngelawak, stand up comedy tolong ya, jangan dulu ya, jangan dulu ngelawak, jangan lucu, nanti kebablasan. Kemudian tidak boleh mengenakan parfum, wangi-wangian termasuk sabun yang ada pada sabun mandi atau sampo yang sifatnya wangi. Ya, kemudian tidak boleh bermesraan walaupun suami istri, apalagi bukan suami istri. Tidak boleh menikah atau menikahkan. Ya, tapi kalau sudah tahallul kakek mau nikah lagi boleh kek. Tadi cari nama TL. Tidak diperbolehkan berburu dan membunuh binatang. Tidak boleh bercumbu rayu apalagi berhubungan badan. Saya jelaskan, tidak bolehnya ketika umroh. Tidak bolehnya ketika umroh. Kalau sekamar berdua, umroh selesai, bagaimana hukumnya Pak, Bu? Bu? Kok diem aja? Itu mah hukumnya wajib. Pahalanya 100.000 kali lipat. Kalau ada yang sekamar berdua. Kalau saya berempat, ya silakan nyajian. Modusnya gini Pak, modusnya. Bu, Pak, maaf ya, kami gak enak badan, saya sama istri di kamar dulu. Nah itu. Tidak boleh mencabut atau memotong pepohonan. Tidak boleh memakai make up khusus untuk perempuan. Jadi sekali lagi, ketika sudah niat, tidak boleh lagi pakai minyak wangi dan sejenisnya ataupun alat kecantikan. Laki-laki tidak boleh menutup kepala, peci, topi dan lain-lain. Dan tidak boleh memakai sepatu, kaos kaki yang menutupi mata kaki. Dan wanita tidak boleh memakai sarung tangan yang menutupi semua tangan. Dan tidak boleh menutup mukanya dengan cadar atau masker. Sekarang berangkat pakai masker boleh, nanti sholat ke masjid pakai masker boleh. Ketika umrah, lepaskan cadarnya, lepaskan maskernya. Rukun umrah, Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas inti umrahnya. Ya, inti umrahnya. Rukun umrah ini Bapak Ibu, jika tidak dilaksanakan atau kurang putaran tawaf atau sa'inya, maka umrahnya batal, tidak sah. Maka di bagian ini kan tadi niat dan ihramnya di Bir Ali. Nah, ketika tawaf kan di Makkah ya, di Masjidil Haram, tawaf, sa'i dan tahallul. Maka di sini pentingnya Bapak Ibu kebersamaan, kekompakan. Nanti di depan itu mutawif, di belakang itu tour leader, di kiri kanan bapak-bapak yang muda-muda, ibu-ibu, aki-aki, ini di tengah-tengah, biar kagak hilang. Ya. Kenapa? Karena kalau sampai ada jamaah apalagi yang sepuh tercecer dari rombongan, nanti pas tawafnya keder. Habis tawaf bingung harus gimana, kasihan. Dan itu pernah kejadian di jamaah kami. Bukan kami yang bertanggung jawab, si bapaknya bandel, ya, gak mau ikut rombongan. Ternyata benar pas mau sa'i gak tahu tempatnya. Pulang ke hotel pakai baju Pak, belum sa'i, belum tahan, si kakek, si bapak itu terkena jam, yaitu beli kambing 3 juta rupiah. Kan kasihan. Ya, harus kompak di sini, karena kalau nggak kompak nanti bisa aja pecah rombongan Pak. Kenapa? Karena banyak IPB yang suka menerobos. Tahu IPB Bu? IPB itu singkatan orang India, Pakistan, Bangladesh. Gitu Pak, kalau mau ke Ka'bah itu mereka mah langsung lurus. Badannya gede-gede ya, dan aduh pokoknya begitu sabar. Makanya nanti grup ya, bapak-bapak di kiri kanan tolong yang kuat jagain yang di tengah-tengah. Biar apa? Biar ketika tawaf utuh, ketika sa'i utuh, tahallul utuh, sampai tertib berurutan, tidak ada jamaah yang hilang. Nah, tawaf adalah meni Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dan berakhir di Hajar Aswad. Nah, di bagian ini saya akan simulasi memakai kain ihram. Ya. Caranya banyak Bapak Ibu, ya Bapak-bapak ya, di YouTube juga banyak, tapi saya akan ngajarin yang biasa saya pakai aja.
agak sulit tapi hasilnya insya Allah cukup bagus. Pada prinsipnya memakaikan ihram silahkan, caranya berbeda dulu boleh, tapi prinsipnya 3. 1, harus kuat mengikatnya, ngegulunya harus kuat. Makanya boleh pakai sabuk, pakai gesper. Dan sabuk itu alat mengencangkan, sekalipun berjahit tidak apa-apa. Ya, kalau nggak ada sabuk pakai apa? Pakai tali rapia, pakai tambang nggak apa-apa. Yang kedua, tes jalan. Ya, karena kalau makainya salah nanti jalannya begini. Dan yang ketiga, tes jongkok. Tes jongkok. Jangan sampai makainya asal-asalan, pas jongkok ibu lewat, wow. Bapak jawab juga, maaf ibu, ini bukan wow, ini alif. Ibu komen lagi tuh, kok alif bengkok pak? Aduh, lagi umroh ngomong pornografi kan ada nanti ya. Maksud saya saking pentingnya itu pak, jangan sampai maaf ini kan kita nggak ada cadangan kalau melorot dan kalau jongkok nggak ada cadangan. Nah, mas boleh jadi model ke depan. Jadi nanti emang harus saling bantu ya pak ya. Dan nanti juga ada simulasi lagi di di Madinah sebelum ke Mekah. Nanti ada latihan lagi. Ini dari saya aja. Dipegang mas ujung kanan. Kalau saya ujung kiri kanannya samain aja. Nah seperti ini. Mas pegang yang kanan. Nah yang depan ini lipat ke belakang ke sini. Biar apa? Biar bagian belakangnya 2 lapis. Nah kalau sudah seperti ini persis seperti pakai sarung. Nah, semakin kencang narik ujung ke ujung, makin kuat, itu makin bagus. Dan kalau gendut dikit, kempesin dikit perutnya, biar makin kencang. Nah, pakai di atas mata kaki, bawahnya ya. Mata kaki biar nggak terkena kotoran. Oke. Maaf, tes jalan mas. Iya, udah. Sekarang tes jongkok. Lihat bu, aman nggak bu? Nah ini adalah pengganti baju kita. Ini boleh selipin ke sini dulu, masukin. Nah, jadi yang kanan lebih panjang karena buat diselempangkan ke kiri. Nah seperti ini. Nah seperti ini. Nah, kemudian ketika tawaf, bahu kanannya sunnah terbuka, namanya ittiba. Ketika nanti bapak umroh ada jamaah yang seperti ini, berarti dia bukan sedang umroh, mau sholat di depan Ka'bah. Karena bapak-bapak kalau mau sholat di depan Ka'bah atau pengen sholat di Masjid Ismail, syaratnya satu aja, masuknya lewat pintu khusus dengan memakai seragam ini. Karena bukan mau umroh, boleh pakai celana tapi kaos dilepas, gitu ya. Itu seperti itu peraturannya. Adapun untuk perempuan bebas, yang penting ibu pakai name tag, ya. Bebas sholat di belakang atau mau ke Ka'bah seperti itu. Nah, sunnah ketika tawaf ya, bahu kanannya terbuka seperti ini. Nah, ini kenapa harus terbuka? Ada alasannya, ada filosofinya. Dulu Nabi dan sahabat itu sering diejek ya oleh para kaum Quraisy bahwa umat Islam itu lemah lembek ya. Maka Nabi bilang, "Yuk tunjukkan besok di Ka'bah kita tawaf, liatin otot-ototnya." Nah, iya, Nabi dulu ototnya gede, kuat fisiknya ya. Tunjukkan kepada mereka. Bahkan sunnah aslinya ketika tawaf itu 3 putaran pertama lari. Tapi jangan dipraktekkan ya Pak, kasihan ibu nanti. Ya, itu sunnah. Kalau sudah selesai 7 kali putaran, kembalikan lagi seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kain ihram ini kalau dulu sebelum Covid hanya dipakai kalau umrah. Besok bisa dipakai sholat maghrib, isya, subuh, zuhur, dan asar. Nah, kalau sholatnya di luar, di lantai 2, lantai 3 bebas ya. Hanya sekali lagi kalau mau sholat di depan Ka'bah harus pakai kain ihram seperti ini. Gitu ya. Kadang juga dicek gitu ya, kadang dicek gitu, jangan sampai nanti dicek baju kita pakai baju kan malu gitu ya, ketahuan kita bohongnya. Ya, bismillah ya. Bapak mau pakai terus apa lepas? Oke, Pak. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Pak. Ya kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya adalah ini tawaf ya. Ini adalah Hajar Aswad.
ini adalah makom Ibrahim. Makom itu tempat berdiri, ada bekas kakinya di sini. Dulu batunya gede karena menghalangi tawaf, dipangkas. Kemudian ini adalah Hijr Ismail. Ini masih bagian Ka'bah. Ini rukun Iraqi, rukun Syam, ini rukun Yamani di sini, rukun Yamani. Nah ini. Ya, dari rukun Yamani ke Hajar Aswad baca apa Bu? Robbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Nah, dari Hajar Aswad ke Maqam Ibrahim sunnah atau yang paling simpel adalah baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Nah, dari sini ke sini Bapak Ibu silahkan doa bebas. Dan saya paling nikmat adalah fokus dengan doa diri sendiri kepada Allah. Apa yang saya pikirkan, yang saya panjatkan, karena dengan bahasa kita sehari boleh. Ya. Kenapa? Justru di sini lah best moment, waktu terbaik berdoa kepada ketika tawaf. Kenapa? Ketika tawaf itu bukan cuma ditemani oleh manusia-manusia, tapi juga oleh malaikat-malaikat yang jumlahnya tidak terhitung. Ada malaikat yang tugasnya mengaminkan doa-doa kita. Ya, mau baca di buku boleh, atau mengikuti ustaz juga boleh. Syarat-syaratnya tawaf, yang pertama menutup aurat, suci dari hadas dan najis, dimulai dari sudut Hajar Aswad, kemudian menjadikan Ka'bah selalu sebelah kiri dengan 7 kali putaran, dan berada di dalam Masjidil Haram. Karena ada juga tawaf bukan di masjid, di mana? Di toko, muter aja. Nyari apa? Nyari harga yang 1 real ibu-ibu. Hal-hal yang membatalkan tawaf, yang pertama keluar hadas kecil dan hadas besar. Kalau kejadian misalkan maaf keluar angin Bapak, maka Bapak Ibu jangan diem aja. Bilang ke ustaznya, Ustaz, iya Bu. Kok Ibu terus ya? Ustaz, iya Pak. Kenapa Pak? Saya kentut. Gede apa kecil kata Ustaz? Kecil banget. Ya, maka batal wudunya, nanti Ustaz akan antar ke tempat wudu. Ya. Bagaimana kalau bersentuhan kulit dengan perempuan yang bukan mahram? Ya, jawabannya adalah kalau kita memakai mazhab Imam Syafi'i batal. Dan setiap tersentuh wudu, udah wudu kesentuh lagi batal, wudu lagi, terusnya seperti itu. Maka akan merepotkan. Maka boleh yang mazhab Syafi'i di Indonesia berpindah mazhab Maliki Hanafi, di mana salah satu pendapatnya adalah tidak batal bersentuhan kulit yang bukan mahram selama tidak ada syahwat. Ya, artinya suami istri boleh bergandengan tangan atau tersentuh oleh yang lain juga tidak batal wudunya. Kemudian juga batal tawaf ketika masuk ke dalam Ka'bah, masuk ke dalam Hijr Ismail. Nanti ada waktunya ke Hijr Ismail, jangan ketika umroh. Kemudian terbukanya aurat. Jika wudunya batal, maka segera laksanakan wudu dan tawaf dilanjutkan di mana batal wudunya. Jika di putaran ketiga, maka lanjutkan di putaran ketiga tersebut. Gak perlu mengulang dari satu lagi. Urutan pelaksanaan tawaf, sebelum masuk masjid jamaah wajib punya wudu. Jadi sebelum ke masjid nih, ngumpul di depan Masjidil Haram, mutaib akan ngecek lagi Bapak Ibu. Kita berada di pelataran Masjidil Haram. Saya tanya, siapa yang batal wudu? Silahkan yang batal ngaku aja. Saya Pak Ustaz. Siapa yang pengen buang air kecil, pengen pipis? Misalkan pengen. Saya Pak Ustaz. Nanti silahkan yang mau wudu diantar sama siapa. Yang nggak batal wudu nunggu. Kenapa? Jangan sampai ditahan-tahan. Pas udah di dalam malah batal, nanti repot. Lebih baik sebelum masuk sudah lebih siap. Kemudian masuk ke dalam masjid menggunakan kaki kanan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, membaca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya. Kemudian yang ketiga, melaksanakan sholat jamaah qashar apabila jamaah belum melaksanakan sholat fardu. Ya. Kenapa sholatnya di sini Bapak di jamaah takhir? Karena kalau sholatnya di rest area antara Mekah dan Madinah, pahalanya seperti tanah air seperti Indonesia. Tapi kalau sudah di sini pahalanya 100.000 kali lipat. Biasanya mutawi mengarahkan jamaah takhir. Jamaah laki-laki ittiba, bahu kanannya sudah terbuka, kemudian berjalan menuju area yang lurus dengan Hajar Aswad. Ya, setelah lurus Hajar Aswad, angkat tangan kita seperti ini, mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, dan tidak perlu mencium tangan yang diangkat.
setiap putaran ke-1, kedua, dan sampai ke-7. Kalau Hajar Aswadnya kelihatan di sebelah kanan kita ada lampu warna hijau, ya sama, angkat tangan seperti ini. Bapak Ibu kalau rombongan panjang barisannya, yang depan udah angkat tangan, yang belakang jangan lurus sampai sudah lurus dengan Hajar Aswad. Bagaimana kalau saya lupa angkat tangan, Pak Ustaz, sah apa tidak? Sah, karena ini bukan wajib, bukan rukun, ini adalah sunnah saja. Di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad membaca, yuk baca bareng-bareng. Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Apabila lupa atau ragu sudah berapa kali putaran saya tawaf, maka ambillah yang terkecil. Ragu 4 atau 5, ambil 4. Dan ketika tawaf, Bapak Ibu sekali lagi, tidak ada zikir dan doa yang wajib atau rukun. Semuanya adalah sunnah. Bebas berzikir berdoanya. Boleh membaca Al-Quran, istighfar, sholawat, dan lain sebagainya. Dan ketika tawaf jangan pegang HP, ya. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan lagi bisa tawaf. Kalau mau nanti setelah 7 kali, setelah sholat tawaf boleh foto-foto sebentar sambil rehat. Ya, tapi ketika tawaf gak usah. Kan ada tuh ya Bu ya di medsos sampai banyak HP begini live dan segala macamnya. Jangan, kita fokus aja ke doa kita. Kemudian setelah tawaf selesai, menutup kedua pundaknya menuju ke makam Ibrahim. Hukum awalnya sunnahnya sholat di belakang makam Ibrahim, namanya sholat sunnah tawaf. Tapi kalau nggak bisa, cari tempat yang memungkinkan. Karena kita rombongan, cari tempat yang bisa nampung berdekatan rombongan ini. Jangan nanti sholatnya ada yang di sini, di sini, di sini. Nanti pas mau ke sa'i susah ngumpulinnya. Kumpul bareng-bareng. Ibu-ibu di belakang, bapak di depan. Sholatnya masing-masing. Usalli sunnatat tawafi raka'ataini mustaqbilal Ka'bati. Iya, bukan Ka'bahnya kelihatan. Jadi kalau di Masjidil Haram tuh mustaqbilal Ka'bati. Kenapa? Ka'bahnya yakin di depan kelihatan. Kalau sekarang mustaqbilal kiblati, ya. Rakaat pertama baca Al-Fatihah Kafirun, rakaat kedua adalah membaca surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas. Setelah salat sunat 2 rakaat jangan lupa berdoa. Dan doa yang paling penting adalah apa, Bu? Minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, minta dikuatkan iman dan Islam, minta kalau mati husnul khotimah, baru yang terakhir minta yang lain-lain. Setelah salat sunat, ya, jamaah disunnahkan minum air zam-zam. Dan nanti ada tempat zam-zamnya, dan kalau bawa misalkan di botol silahkan diminum, ya. Dan disunnahkan menyirami ke kepala, khusus untuk laki-laki ya, karena ibu-ibu agak susah disiram ke kepala. Biar apa? Biar seger. Karena setelah kita tawaf, kita akan berjalan kaki sejauh 3,5 km. Kenapa? Karena jarak Safa Marwah 500 meter kali 7, 3,5 km. Dan aneh Bapak Ibu, ketika sa'i itu kayak ada yang ngebandulin gitu ya. Itu kenapa? Mungkin kita ingin belajar dari Siti Hajar ya. Itu beda bawaannya ya. Maka di sini sangat melelahkan. Sekali lagi ketika sa'i itu terasa capeknya di sini malah. Ketika tawaf itu kan apa ya? Karena kita melihat Ka'bah gitu ya, orang juga muter ke dorong-dorong. Ketika sa'i ini luar biasa. Maka sunnah minum air zam-zam. Ibadah sa'i adalah berjalan kaki 7 kali dari Safa ke Marwah. Dan sa'i boleh dalam keadaan tidak punya wudu atau batal wudu, bahkan wanita yang haid. Misalkan ketika tawaf ya masih bersih, ketika selesai tawaf ternyata keluar haid, maka pakai pembalutnya kemudian lanjutkan sa'inya. Dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Jika telah mendekati Safa atau Marwah, membaca apa? Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Minimal yang pendeknya, sempurnanya ayat faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Lalu membaca nabda'u bima bada'allahu bi, kemudian naik ke Bukit Safa ya, membaca sambil menghadap ke Ka'bah jika memungkinkan, membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Nanti di antara Safa dan Marwah ada lampu warna hijau ya. Disunnahkan untuk laki-laki berlari kecil, sedangkan untuk ibu-ibu berjalan cepat sambil membaca Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahul a'azzul akram. Kemudian dari Safa ke Marwah dihitung 1, Marwah ke Safa 2 dan seterusnya. Ketika sa'i Bapak Ibu memang ada di buku doa-doanya, silahkan kalau bisa hafal dihafalkan atau bisa baca dibaca, nggak bisa baca pusing malah silahkan zikir doa apa saja. Yang paling gampang sekali lagi adalah membaca doa yang komplit, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kemudian simulasinya seperti ini. Dari Safa mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berakhir di Marwah. Nanti setelah 7 kali langsung keluar ke kanan. Ke sini nanti ada Babul Marwah namanya. Membaca doa keluar dari masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kemudian kita akan melaksanakan rukun umrah yang terakhir yaitu tahallul. Dengan cara apa? Dengan cara mencukur rambut. Ya, makanya Bapak Ibu disuruh bawa gunting kan? Nanti gunting itu dari pakai untuk tahallul. Nah, siapa yang mencukurnya Pak Ustadz? Kalau bapak-bapak sama mutawif, kalau ibu-ibu nanti boleh oleh suaminya atau sesama ibu-ibu saling mencukur. Rambut yang dipotong berapa helai? Minimal 3 helai. Makin banyak, makin gundul ya, makin bagus dan pahalanya makin besar. Dan itu adalah didoakan oleh Nabi Muhammad sebanyak 3 kali. Allahumma arham lil muhalliqin. Ya Allah rahmati yang cukurnya gundul 3 kali. Yang gak gundul juga sama didoakan Allahumma arham lil muqassirin. Jadi di dekat Babul Marwah ini semua harus tahallul Bapak Ibu. Ya, jangan sampai ntar tahallulnya di hotel aja. Khawatirnya ketika pulang dari masjid mampir ke toko minyak, digosok-gosok, diambu-ambu, belum tahallul, satu keluarga berlima berempat semua kena dam. Kenapa? Belum tahallul udah pakai minyak wangi. Makanya segerakan tahallul ini biar kita terbebas dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah tahallul, maka selesailah ibadah umrah kita. Berapa lama pelaksanaannya dari niat? Kurang lebih 12 sampai 14 jam. Ya. Biasanya mikot jam 3, nanti selesai jam 2, jam 1, jam 3 kadang sampai subuh. Nah, seperti ini Pak ya. Bapak-bapak sunnah nih seperti ini. Kalau umrohnya mau 2 kali, berarti umroh pertama jangan dibotakin Pak. Baru nanti umroh yang keduanya dihabisin dibotakin. Kalau mau umrohnya lebih dari 1 kali. Mohon disimak ada video singkat rangkaian ibadah umroh. Panduan singkat umrah. Pertama, jika seseorang akan melaksanakan umrah, dianjurkan untuk mempersiapkan diri sebelum berihram dengan mandi, sebagaimana seorang yang mandi junub, memakai wangi-wangian yang terbaik jika ada, dan memakai pakaian ihram. Kedua, pakaian ihram bagi laki-laki berupa 2 lembar kain ihram yang berfungsi sebagai sarung dan penutup pundak. Adapun bagi wanita, ia memakai pakaian yang telah disyariatkan yang menutupi seluruh tubuhnya. Namun tidak dibenarkan memakai cadar atau niqab, yaitu penutup wajah, dan tidak dibolehkan memakai sarung tangan. Ketiga, berihram dari mikot dengan mengucapkan labbaika umrah, yang artinya aku memenuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah umrah. Keempat, jika khawatir tidak dapat menyelesaikan umrah karena sakit atau adanya penghalang lain, maka dibolehkan mengucapkan persyaratan setelah mengucapkan kalimat di atas dengan mengatakan Allahumma mahilli haitsu habastani, yang artinya, ya Allah,
tempat tahallulku di mana saja engkau menahanku. Dengan mengucapkan persyaratan ini, baik dalam umrah maupun ketika haji, jika seseorang terhalang untuk menyempurnakan manasiknya, maka dia diperbolehkan bertahallul dan tidak wajib membayar dam, yaitu menyembelih seekor kambing. Kelima, tidak ada alat khusus untuk berihram. Namun jika bertepatan dengan waktu salat wajib, maka salatlah lalu berihram setelah salat. Keenam, setelah mengucapkan talbiyah umrah, yaitu pada poin ketiga, dilanjutkan dengan membaca dan memperbanyak talbiyah berikut ini sambil mengeraskan suara bagi laki-laki dan lirih bagi perempuan hingga tiba di Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang artinya, aku menjawab panggilanmu ya Allah, aku menjawab panggilanmu, aku menjawab panggilanmu. Tiada sekutu bagimu. Aku menjawab panggilanmu. Sesungguhnya segala pujian, kenikmatan, dan kekuasaan hanya milikmu. Tiada sekutu bagimu. Ketujuh, jika memungkinkan, seseorang dianjurkan untuk mandi sebelum masuk kota Mekah. Kedelapan, masuk Masjidil Haram dengan mendahulukan kaki kanan sambil membaca doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Yang artinya, ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Kesembilan, menuju ke Hajar Aswad, lalu menghadapnya sambil membaca Allahu Akbar atau Bismillah, Allahu Akbar, lalu mengusapnya dengan tangan dan menciumnya. Jika tidak memungkinkan untuk menciumnya, maka cukup dengan mengusapnya, lalu mencium tangan yang mengusap Hajar Aswad. Jika tidak memungkinkan untuk mengusapnya, maka cukup dengan memberi isyarat kepadanya dengan tangan, namun tidak mencium tangan yang memberi isyarat. Ini dilakukan pada setiap putaran tawaf. Ke-10, kemudian tawaf umrah 7 putaran, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad pula, dan disunahkan berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama dan berjalan biasa pada 4 putaran terakhir. Ke-11, disunahkan pula mengusap rukun Yamani pada setiap putaran tawaf, namun tidak dianjurkan mencium rukun Yamani. Dan apabila tidak memungkinkan untuk mengusapnya, maka tidak perlu memberi isyarat dengan tangan. Ke-12, ketika berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, disunahkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang artinya, ya Rabb kami, karuniakanlah pada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta selamatkanlah kami dari siksa neraka. Ke-13, tidak ada zikir atau bacaan tertentu pada waktu tawaf selain yang disebutkan pada nomor 12. Dan seseorang yang tawaf boleh membaca Al-Quran atau doa dan zikir yang ia suka. Ke-14, setelah tawaf, menutup kedua pundaknya, lalu menuju ke makam Ibrahim sambil membaca Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, yang artinya, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim tempat salat. Ke-15, salat sunnah tawaf 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Pada rakaat pertama, setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Kafirun. Dan pada rakaat kedua, setelah membaca Al-Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas. Ke-16, setelah sholat, disunahkan minum air zam-zam dan menyirami kepala dengannya. Ke-17, kembali ke Hajar Aswad, bertakbir, lalu mengusap dan menciumnya jika hal itu memungkinkan, atau mengusapnya atau memberi isyarat kepadanya. Ke-18, kemudian menuju ke Bukit Sofa untuk melaksanakan sa'i umrah, dan jika telah mendekati Sofa, membaca Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Sofa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Lalu mengucapkan Nabda'u bima bada'allahu bih. Ke-19, menaiki Bukit Sofa, lalu menghadap ke arah Ka'bah hingga melihatnya jika hal itu memungkinkan. Kemudian membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Ke-20, bacaan ini diulang 3 kali dan berdoa di antara pengulangan-pengulangan itu dengan doa apa saja yang dikehendaki.
Ke-21, lalu turun dari sofa dan berjalan menuju ke Marwah. Ke-22, disunahkan berlari-lari kecil dengan cepat dan sungguh-sungguh di antara dua tanda lampu hijau yang berada di Mas'a atau tempat sa'i bagi laki-laki, lalu berjalan biasa menuju Marwah dan menaikinya. Ke-23, setibanya di Marwah, kerjakanlah apa-apa yang dikerjakan di sofa, yaitu menghadap kiblat, bertakbir, membaca zikir pada nomor 19, dan berdoa dengan doa apa saja yang dikehendaki. Perjalanan dari sofa ke Marwah dihitung 1 putaran. Ke-24, kemudian turunlah lalu menuju ke sofa dengan berjalan di tempat yang ditentukan untuk berjalan dan berlari bagi laki-laki di tempat yang ditentukan untuk berlari, lalu naik ke sofa dan melakukan seperti semula. Dengan demikian terhitung 2 putaran. Ke-25, lakukanlah hal ini sampai 7 kali dengan berakhir di Marwah. Ke-26, ketika sa'i tidak ada zikir-zikir tertentu, maka boleh berzikir, berdoa, atau membaca bacaan-bacaan yang dikehendaki. Ke-27, jika membaca doa ini, Allahumma ghfir warham wa antal a'azzul akram, yang artinya, ya Rabbku, ampunilah dan rahmatilah aku, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa dan maha pemurah. Tidaklah mengapa, karena telah diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Omar radhiyallahu anhuma bahwasanya mereka membacanya ketika sa'i. Ke-28, setelah sa'i, maka bertahallul dengan memendekkan seluruh rambut kepala atau mencukur gundul, dan yang mencukur gundul itulah yang lebih afdal. Adapun bagi wanita, cukup dengan memotong rambutnya sepanjang 1 ruas jari. Ke-29, setelah memotong atau mencukur rambut, maka berakhirlah ibadah umrah, dan Anda telah dibolehkan untuk mengerjakan hal-hal yang tadinya dilarang ketika dalam keadaan ihram. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kegiatan setelah kita selesai melaksanakan ibadah umrah adalah diantaranya memperbanyak sholat berjamaah, kemudian memperbanyak umrah sunnah, tawaf sunnah, kemudian memperbanyak iktikaf di masjid, memperbanyak membaca Al-Quran, zikir dan doa, dan juga memperbanyak sedekah. Kita di Mekah insya Allah akan selitur ke Jabal Sur. Di sini ada gua ya Bapak Ibu, tempat bersembunyi Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian melewati Padang Arafah, Musdalifah, Mina, dan Jamarat, dan nanti akan berhenti di Jabal Rahmah. Nah, setelah dari Jabal Rahmah ke Ji'ranah untuk melaksanakan mikot umrah yang kedua. Umrah kedua ini Bapak Ibu boleh diniatkan untuk badal. Orang yang sudah meninggal dunia, misalkan ibu, bapak, kakek, nenek belum umrah atau pengen kita umrahin lagi, maka silahkan. Dan ini lebih bagus. Kenapa? Kita dapat pahala umrah, yang meninggal juga dapat pahala umrah. Bagaimana cara niatnya? Niatnya nanti dipandu oleh mutawif, kurang lebih seperti ini. Saya niat umrah dan berihram untuk almarhum, almarhumah, namanya siapa, binnya siapa, karena Allah Ta'ala. Kalaupun mau niat buat diri kita sendiri, nanti ikut dipandu ya. Yang niat badal dipandu, yang niat sendiri dipandu. Nah dari sini nanti pulang ke Mekah, kemudian sholat zuhur berjamaah. Nah nanti ada pilihan-pilihan tuh, tawafnya mau sore apa mau habis zuhur. Resikonya kalau sore ada jeda waktu yang lama, khawatir kena jam. Maka seringnya jamaah itu tawafnya setelah makan siang, kemudian sholat zuhur ke masjid, kemudian tawaf. Walaupun panas ya, tapi disegerakan lebih baik. Dan tawaf umroh kedua dan sa'i dan seterusnya dipandu oleh mutawif Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Ziarah kota Madinah, kita akan ke Madinah karena Madinah adalah termasuk tanah yang sangat mulia, termasuk tanah haram. Nah, kegiatan selama di Madinah adalah memperbanyak sholat berjamaah, kemudian juga memperbanyak ziarah ke makam Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, nanti bapak-bapak bebas masuk ke Babus Salam, namanya Babus Salam.
itu bisa ziarah berkali-kali untuk bapak-bapak, dan itu nggak pakai tiket, nggak pakai tasreh. Caranya adalah setiap mendekati makom Nabi mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Dan salam kita Bapak Ibu, sekalipun kita ada di sini, salawat dan salam kita itu dibalas langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Apalagi salamnya di depan rumahnya, di depan kuburannya. Memperbanyak salawat, memperbanyak iktikaf di masjid, membaca Al-Quran, doa dan zikir, dan juga memperbanyak sedekah. Jangan punya niat, ntar banyak yang ngasih. Kalau bisa kitalah yang niat mengasih, yang niat sedekah, yang niat memberikan kepada orang lain. Adapun nanti orang ngasih kita terima. Nah, caranya bagaimana Pak Ustadz? Beli kacang Arab 1 kilo, banyak kan isinya Bu. Nah, kiri kanan bagi satu, semajid kebagian. Beli kurma 1 kilo, ya kurma apa saja bagikan. Beli air minum, bagikan. Pahalanya besar, dan insya Allah keberkahannya akan kita rasakan. Ya, jadi di sana juga macam-macam Bapak Ibu. Ada yang mungkin juga orang-orang yang tidak punya hotel, bahkan kehabisan bekal. Ya, pokoknya jangan pilih-pilih, kita banyak sedekah. Pakai real juga boleh, misalkan 1 real, 2 real, terutama kepada yang bersih-bersih masjid. Mereka itu dari berbagai negara dan gajinya sangat kecil Bapak Ibu, hanya 3 jutaan. Ya, kecil karena mereka adalah outsourcing gitu ya. Nah, kita kasih, insyaallah semakin berkah. Kemudian di kota Madinah kita kasih fitur ke Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah, dan keutamaannya adalah siapa orang yang wudhu dari hotelnya datang ke Masjid Quba naik mobil, naik bus, ya, kan begitu kita ya. Kemudian sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat, atau ditambah sholat duha jadi 4 rakaat, maka pahalanya seperti pahala umrah. Dan sekarang ada buat jalan kaki dari Madinah, dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba ya, ada di YouTube tuh videonya. Kemudian dari situ kita ke kebun kurma. Di sini ada pohon kurma, bisa selfie, bisa foto-foto. Kemudian ada yang jualan kurma, boleh mencicipi semua jenis kurma ya, cicipin satu-satu halal. Tapi kalau mau bawa bayar. Dan terakhir juga ada teman ibu-ibu namanya Unta. Bisa naik unta Bu, bisa foto selfie sama unta. Terakhir saya ke sana ada bulan Februari. Kemudian ke Jabal Uhud adalah perang kedua setelah perang Badar. Nanti cerita kisahnya akan dijelaskan di sini. Yang pasti kita ke sini akan nafakilas bagaimana perjuangan Nabi dan para sahabat yang menegakkan Islam. Dan di sini kita akan berziarah ke makam syuhada Uhud. Ya, adalah mereka orang-orang yang pertama kali akan dibangkitkan pada hari kiamat, dan mereka sampai sekarang darahnya masih mengalir. Ya, dan malaikat pun bersaksi bahwa mereka semua adalah orang-orang yang termasuk syuhada ya, terutama adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Tur area Masjid Nabawi, kita akan ke Masjid Gomama. Masjid Gomama ini, kemudian juga ke kuburan Baqi, hanya di luar saja. Bapak-bapak kalau pengen tahu Baqi, caranya habis sholat subuh, jangan doa, jangan wiridan, langsung lari ke arah kubah hijau. Nanti ada mayit yang ditanduk. Asal sholat subuh itu ada sholat mayit, nanti dikuburkannya di Baqi. Bisa masuk untuk bapak-bapak saja. Dan di sana nanti ada kuburan Sayyidina Utsman dan istri Rasulullah SAW. Dan juga ada Sakifah bin Sa'idah. Dan ini jalan kaki bapak-bapak ya. Kalau yang kuat silahkan ikut, yang nggak kuat boleh pakai kursi roda. Tempat mustajab. Intinya sekarang pun Bapak Ibu sudah mustajab. Al-musafir hatta yarji'a. Orang yang musafir doanya diijabah sampai dia kembali ke rumah. Ya. Apalagi nanti di tempat-tempat, terutama dari Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Di antaranya adalah di Multazam, ini ya, kurang lebih 1 meter antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Kemudian juga di Hijri Ismail, sholat di sini sama dengan sholat di dalam Ka'bah, dan doa di sini mustajab. Nah, kalau mau masuk sekarang sistemnya adalah ngantri, ibu-ibu dulu masuk, nanti bapak-bapak asal kuat nahan antri, silahkan bisa masuk insyaallah. Kemudian di belakang makam Ibrahim dan di Raudhah. Nah, ke Raudhah ini sekarang pakai tasreh. Yang ngeluarin adalah dari muasasah atau yayasan atau travel lokal yang memang sudah kerja sama dengan Fandigo Travel. Mudah-mudahan semua jamaah bisa dapat masuk ke Raudhah. Ya.
Nah kalau di sini sholat, ya sholat apa Pak Ustadz? Kalau berbarengan dengan duha, sholat duha. Kalau berbarengan dengan sepertiga malam, sholat tahajud. Kalau di luar itu sholat hajat, sholat taubah, sholat mutlak. Dan kalau sudah Bapak angkat tangan berdoa seperti ini, Ibu berarti sudah selesai, maka akan langsung suruh keluar. Jadi perbanyaklah sholat. Nanti doanya kapan? Ketika sujud. Yang penting doanya kalau pakai bahasa Arab boleh kedengaran. Kalau doanya pakai bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dalam hati. Karena kalau sudah angkat tangan seperti ini, dianggapnya Bapak minta sama Nabi. Dan itu pasti disuruh keluar. Dan selama masih sholat, yakin tidak akan pernah diganggu sampai selesai sholatnya. Kemudian di Bukit Safa, di Bukit Marwah. Terakhir, tipsnya beribadah on time, tepat waktu. Selanjutnya, pelajari penggunaan toilet di pesawat dan di hotel serta pemanas air, terutama jamaah yang mungkin sepuh ya, dikasih tahu mana yang panas, mana yang dingin, termasuk nanti ketika di toilet di pesawat. Jangan lupa menggunakan ID card kemanapun dan kapanpun. KTP nggak berlaku, ya, SIM nggak berlaku, yang berlaku paspor, dan paspornya dipegang oleh mutawif. Bapak-bapak, ibu-ibu pakai apa? Pakai kalung. Ada fotonya, ada nomor paspornya, ada barcode-nya, ada nama hotelnya, ada nama mutawifnya, nomor handphonenya, termasuk juga adalah tour leadernya. Dipakai kemana saja kecuali ketika tidur. Dan jangan hilang, ya, jangan hilang. Bagaimana kalau misalkan tersesat? Dengan ID card itu akan sangat membantu. Ya, ini sering kejadian jamaah bingung arah pulang. Ya, atau dalam kata kutip jamaah kita hilang. Dan alhamdulillah selama pakai kalung pasti ada yang nganterin. Nah, bagaimana kalau kejadian, misalkan kejadian Bapak Ibu bingung, HP mati, paket data nggak ada, sendirian, nggak ada yang kenal, maka cari petugas atau polisi yang berjaga. Bagaimana cara ngomongnya Pak Ustadz? Dia kan orang Arab. Saya ajarkan bahasa Arab sekarang. Insya Allah langsung bisa. Baca apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah jalan yang lurus. Ya. Nanti tanya lagi, lantai berapa? Daur. Lantai 3 apa? 3 bahasa. Ingat sholat maghrib. Salah rakaat. 7 Pak Ustadz, lantai 7 gimana bahasa Arabnya? Maghrib wa isya. Bercanda ya Bu, itu nggak ada. Kunci hotel dititip di resepsionis ketika jamaah hendak ke masjid. 1 kamar berempat, kuncinya 1. Rumusnya, kalau kunci ada di lobi berarti kamar kita kosong. Ya, kunci di lobi tidak ada, di kamar nggak ada orang. Kemanakah kunci? Ke bawah sama ibu, ya, khusyuk berdoa di depan Ka'bah, jamaahnya nyari-nyari kunci, kasihan, jadi masalah kan. Kemudian saat janjian jangan lupa hafalkan nomor pintu atau tiang, pintunya sama, yang membedakan adalah nomornya. Kemudian kalau mau ke masjid, wudunya di hotel, buang air kecil, air besar di hotel, karena kalau di wudu di masjid itu harus turun dulu lewat eskalator, nanti kadang muter-muter, kadang ngantri, kadang bingung, ya, bisa jadi tersesat di situ. Kemudian membawa botol kosong ketika hendak sholat di masjid. Botol-botol ini mungkin di sini nggak ada harganya, tapi di sana nanti akan sangat berguna untuk diisi air zam-zam, ya, dan usahakan minumnya air zam-zam dan baca doanya Bapak Ibu. Ya, ada di buku itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'u zamzama, kata Rasulullah, lima syuribalahu. Khasiat air zam itu tergantung niat dan doa yang meminumnya. Belum punya keturunan, silahkan minum air zam perbanyak. Belum punya jodoh atau pengen nambah, bapak-bapak silahkan. Ustaz, saya punya hutang, pengen lunas, minum air zam-zam, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah lunasilah hutang saya, minum zam-zam. Setelah minum, insya Allah hutangnya langsung lunas. Kalau dibayar, nanti setelah pulang usahanya makin lancar, hutangnya lunas. Membawa kantong sendal sendiri kemanapun kita pergi, sendal itu ada di kita. Kenapa? Karena kalau ditaruh di dekat pintu, nanti pas pulang kita repot nyari-nyari dulu. Kemudian gunakan kaos kaki yang nyaman. Ibu-ibu di sana nggak ada yang sholat pakai mukena, pakai gamis, pakai kaos kaki. Dan usahakan ada cadangan, kalau yang dipakai najis basah ada gantinya.
berangkat ke masjid lebih awal, minimal 1 jam sebelum azan. Ya, di sana makin dekat ke masjid makin penuh. Di Indonesia udah azan, udah qomat masih kosong. Ya. Kemudian membawa roti atau bekal kalau mau iktikaf asar, maghrib, isya, ya. Bawa uang secukupnya, jangan uang dibawa semua. Kalau ke masjid atau city tour, cerita jamaah hilang uang itu benar adanya, dan kami sering mengalaminya jamaah kami. Kenapa masih ada orang yang hilang uang? Karena di sana pun juga sama Pak Ibu, ada orang baik, ada orang jahat, gitu ya. Suami istri membawa uang masing-masing, jangan uang sama ibu semua. Kasihan suami juga Bu, di sana mah pengen jajan. Kasih kita Bu 10 rial aja Bu. Jangan banyak-banyak kan buat kawin lagi. Iya, itu kan ada ceritanya. Uang sama ibu, bapaknya udah mampir ke toko, pas mau kantong uangnya kagak ada. Panas, haus lagi, jalan kaki ke masjid, ke hotel jauh, sampai hotel berantem sama bininya gara-gara duit sama ibu semua. Kalau sekarang kan saya setuju, hei suamiku, uangmu uangku, uangku uangku kan. Nanti di sana uang masing-masing. Apabila ada hal yang tidak menyenangkan terjadi, perbanyak istighfar. Barangkali kita ada dosa, ada hilaf yang kita lakukan. Kemudian berpikiran positif. Betul kata Abah tadi, kalau lihat makanan jangan bilang gak enak. Ya bilang aja enak, alhamdulillah, dan itu akan disugesti luar biasa. Saya ucap nyata, ngomong apa saja akan jadi bukti, akan jadi nyata. Kenapa? Karena Bapak Ibu sebagai ibarat penduduk surga, sebagai tamunya Allah, ya, pengen apa saja pasti Allah kasih. Itu prinsipnya. Kenapa? Karena tamu Allah, duyufur rahman, namanya juga duyufur rahman, tamu Allah. Kalau sakit jangan bilang sakit, sehat. Karena kalau mengeluh sedikit, saya mah sakit, capek, malas, ya gitu, ngomong capek, ngomong malas, ya jadi malas gitu. Saya sehat, saya kuat, saya kuat gitu ya. Tapi juga jangan maksain. Intinya selalu berpositif. Pelajari salat sunnah, salat jenazah, Bapak Ibu ya. Ibu-ibu di sini kan jarang, bahkan tidak pernah sholat jenazah, betul? Nanti di sana setiap habis sholat selalu ada tuh yang meninggal dunia yang disolatkan di Masjid Nabawi Mekah. As-salatu 'alal amwat yarhamukumullah. Berarti itu sholat mayit. Ya, Bu, sholat mayit berapa rakaat, Bu? A 2, B 3, C 4. 2 rakaat, pinter banget Ibu. Sholat mayit nggak pakai rakaat Bu, pakai 4 takbir ya. Bagaimana niatnya? Dalam hati aja biar gampang. Saya sholat mayit ngomong karena Allah. Baca apa? Allahu Akbar, baca surat Al-Fatihah. Allahu Akbar, baca sholawat. Ya, sholawatnya singkat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan seterusnya. Angkatan lagi Allahu Akbar, baca doa Allahumma gfir. Kalau ibu ngerti bahasa Arab, tahu mayitnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau ngerti bahasa Arab berapa mayitnya, maka doanya Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahum dan seterusnya. Kemudian salam. Dan pahalanya besar, akan mendapatkan 1 qirot. Apa itu 1 qirot? Adalah emas sebesar gunung Uhud, panjangnya 14 km. Nanti emas itu akan diberikan kepada Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sudah pulang ke Indonesia. Ya rahmatullah. Kosongkan memori HP buat nyimpan foto-foto dan lain sebagainya. Ya, kalau bisa malah ganti HP yang baru. Isi paket data internet, ya Bapak Ibu, WA harus aktif. Dan alhamdulillah di City Hotel ada WiFi, silahkan dihubungkan dengan WiFi biar hemat paket datanya. Dan kalau pakai WiFi hotel, nggak bisa video call pakai WhatsApp, nggak bisa teleponan pakai WhatsApp. Kalau mau pakai WiFi hotel, video callnya pakai IMO. Silahkan diinstal IMO, yang di Indonesia juga sama IMO, itu bebas, free, pakai WiFi hotel. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silahkan. Tidak ada, alhamdulillah, udah pintar semua. Ya, mari kita berdoa. Karena setelah ini Bapak Ibu akan makan siang. Salat zuhurnya jamaah qashar, jangan kerajinan ya, 4 kelamaan. Zuhur 2, asar 2 ya, di jamaah qashar, dan pahalanya sama, tidak dikurangi sama sekali. Habis salat zuhur asar jamaah takdim, nanti makan siang. Setelah itu nanti ke bandara. Dan nanti ada
dari tim yang akan menjelaskan lebih detail lagi. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan umrah Bapak Ibu diberikan kemudahan, kelancaran, dan semoga umrahnya mabrur, umrahnya makbul, dan semua hajat kita, urusan kita Allah kabulkan, Allah mudahkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa min al-'amali ma tarda. Allahumma hawin 'alaina safarana hadza wa adwi 'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzu bika min wa'sa'is safar wa ka'abatil mawdhar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli wal waladi. Allahumma ij'al umratana umratan mabrurah. Allahumma ij'al umratana umratan maqbulah wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Ya 'alima ma fis sudur, akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.